Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariadi dari SMKN 59 Jakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan pertama kelas TKI 3. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk ujian UKIN materi penerapan K3LH. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kondisi kalian semuanya? Jangan lupa untuk protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker jika di luar ruangan. Ketua kelas silakan memimpin doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang lain menyimak dan mengikutinya. Ya, sebelum memulai pelajaran ini ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa selesai. Dan sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa dan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya ingin mengecek kehadiran kalian hari ini. Tolong kameranya diaktifkan semua. Terus saya ingin mengecek Afif, Haikal, ada? Hadir Pak, hadir. Oh, ada. Kevindra, Hadir Pak. Lutfian, Hadir Pak. Hadir. Afan, Ya, hadir Pak. Salva, Hadir Pak. Aubrey. Oke, sebelum kita mulai, pertama kali ini kita karena materinya materi perdana, KD-nya itu penerapan K3LH, materi pembelajaran yang pertama. Bapak mau bertanya nih kepada kalian nih, ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran pada waktu kalian masih di SMP itu tentang penerapan teknologi informasi? Apa yang kalian masih ingat gitu ya di penerapan teknologi informasi itu seperti apa? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan. Salva. Ya, jadi dia tuh memudahkan akses belajar, terus materi lebih menarik dan meningkatkan minat belajar Pak. Oke, kira-kira ada kendala apa gitu ada Tidak kendala ada, nggak? Pak. Tidak ada, Pak. Ada. Ya, berarti penerapan teknologinya itu sesuai ya dengan materi yang pembelajaran pada waktu di SMP ya. Iya Pak. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang penerapan K3LH, kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Indikator pencapaiannya ini ada 4, yaitu menjelaskan prinsip K3LH, menentukan prosedur K3LH, menerapkan prosedur, dan mengimplementasikan K3LH. Tujuan pengajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kalian nanti mampu menjelaskan prinsip K3LH dengan benar dan percaya diri. Kemudian kalian mampu menentukan prosedur K3LH dengan benar dan percaya diri. Kemudian untuk keterampilannya melalui pengamatan video ya, kalian mampu menerapkan prosedur K3LH. Terus kemudian kalian mampu mengimplementasikan K3LH dengan baik dan bertanggung jawab. Bapak mau bertanya nih, apakah ada yang tahu prinsip K3LH? Izin menjawab, Jayang Tirta Samudra. Oh, Jayang, silakan Jayang. Prinsip K3 adalah perlindungan terhadap pekerja. Hal ini sejalan dengan filosofi paling mendasar dari kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan melalui perlindungan atas keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Ya, bagus sekali Jayang. Bagaimana teman yang lain, ada yang melengkapi? Ada menanggapi jawaban teman kalian? Ya, silakan. Keselamatan dan kesehatan kerja Ya. atau K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan Ya, betul sekali, Salva. Bila perusahaan secara khusus ya memperhatikan K3, maka karyawan dapat
bekerja dengan aman, tentram, dan produktif ya dalam bekerja. Tujuan penerapan K3 pada dasarnya adalah untuk mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Ya, nanti kita akan mempresentasikan apa yang akan kita bahas nantinya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian akan mengetahui tentang penerapan K3LH itu untuk apa, terus di dalam kegiatan sehari-hari seperti apa, kemudian bagaimana aplikasinya, kemudian kita akan melihat hal tersebut nantinya. Oke, kita masuk ke motivasi. Bapak ingin memunculkan nih tokoh-tokoh ya di bidang IT atau di bidang komputer. Mungkin kalian ada yang tahu mengenai tokoh-tokoh yang ada di sini? Siapa? Kenal Pak, yang posisi kiri. Ya, silakan. Siapa itu? Itu setahu saya James Gosling Pak. Ya, betul Dia sekali. pendiri Java. James Gosling adalah seorang pengembang perangkat lunak yang terkenal terutama sebagai bapak bahasa pemrograman Java. Dia lahir di Kanada bulan Mei tahun 1955. Oke, berikutnya siapa? Saya tidak tahu Pak, itu siapa Pak, lupa Pak. Oh ya, yang tengah nih ya. Ada Pak, Siapa? ya yang tengah. Nih yang tengah Bapak Aljabar, penemu Aljabar Pak, kalau nggak salah. Ya, betul sekali. Dia itu adalah Al-Kharizmi. Kalau ada kata aljabar gitu ya, terus algoritma, pasti tidak asing bagi kita ya untuk mendengarkan kalimat di bahasa matematika. Sebagian dari kita pasti berpikir kalau penemunya adalah ilmuwan barat, tapi salah sekali gitu ya. Padahal penemu sebenarnya adalah Al-Kharizmi. Beliau adalah seorang muslim yang lahir di Uzbekistan pada tahun 1904 Hijriah atau 780 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Kharizmi. Yang kanan ada tahu? Evan William bukan Pak? Iya, betul sekali, Evan William. Dia itu pengembang layanan blogger ya, lahir di Nambaska 31 Maret 1973. Oke, penerapan dan pengembangan teknologi informasi itu sangat berkembang apalagi dalam bidang pendidikan. Merupakan hal yang sangat penting pada masa sekarang ini. Namun kemajuan teknologi informasi ini belum dapat diawasi ya sepenuhnya oleh pemerintah sehingga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Dengan cara apa kita bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat? Dengan cara berperan aktif pengembangan teknologi-teknologi yang bermanfaat minimal dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini maupun pembelajaran di kelasan yang lain. Seperti itu. Untuk sumber belajar di sini saya munculkan beberapa sumber belajar yang dapat nanti kalian bisa lihat Google Classroom. Terus ya mode pembelajaran juga kita menggunakan Discovery Learning. Terus untuk materinya kalian bisa melihat atau mengambil yang pertama bahan ajar, terus kemudian LKPD, dan nanti akan didiskusikan serta bahan evaluasi. Nah, evaluasi ini nanti setelah pembahasan diskusi kalian masing-masing kelompok, setelah itu mempresentasikan, dan setelah hasil presentasinya dibahas, setelah selesai baru kita masuk ke evaluasi. Kita masuk kegiatan inti. Bapak mau bertanya nih ya, menurut kalian kira-kira pentingkah penerapan K3LH? Saya Raisa izin menjawab Pak. Ya silakan Raisa. Menurut saya itu penting banget Pak, karena keuntungan dari penerapan K3LH itu terciptanya hasil kerja yang optimal, karena suasana kerja yang nyaman akan menghasilkan produksi yang lebih banyak dan lebih bermutu. Jadi program K3LH ini bisa mempengaruhi kuantitas dan kualitas hasil produknya, Pak. Ya, betul sekali. Untuk menjamin setiap karyawan mendapat jaminan perlindungan atau keselamatan dalam kesehatan selama ia bekerja, keselamatan kerja di kemudian hari gitu ya. Terus kemudian supaya tidak menimpa karyawan, melindungi aset perusahaan dan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, meningkatkan produktivitas jauh lebih baik ya dari sebelumnya. Jadi penting sekali untuk penerapan K3LH ini
baik perusahaan maupun individu. Oke, kita simak videonya. Baik, itu saja videonya.
Apa yang kalian pikirkan dari tayangan video tersebut tentang penerapan K3H? Siapa yang mau bertanya? Saya Pak Kevin. Ya, silakan Kevin. Dalam menganalisa apa sajakah cara tentang penerapan K3H? Bagus sekali Kevin pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita tampung dulu ya pertanyaannya, nanti pembahasan pertanyaan tersebut dibahas di LKPD. Ya, silakan. Siapa? Salva, ya silakan. Saya mau nanya Pak. Jadi Ya. tadi kan saya lihat tuh penjelasan K3LH-nya Pak. Nah, Ya. pertanyaannya itu bagaimana cara berperan aktif K3LH dalam lingkungan sekolah itu seperti apa kira-kira? Oke, bagus sekali pertanyaannya Salva ya yang disampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak. dari video tadi? Ya, silakan. Tadi kan ada yang contoh apa tuh K3 Indra, ya, ya. Pak ya? Ya, silakan Itu Pindra. kalau dari prosedurnya tuh berapa prosedur tuh gimana, Pak? Oke, Prosedur dicatat ya. Tadi bagaimana yang dimaksud dari penerapan prosedur K3 ya. Bagus sekali pertanyaannya Pindra. Pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya kalian bahas di LKPD. Kita coba untuk masuk ke classroom, membagi kelompok ya. Saya bacakan ya untuk kelompok 1, Afif, Avan, Haikal, Naban, Aubrey, Rivaldo. Untuk kelompok 2, Vindra, Lutfian, Riko, Salva, Randy, Raisa. Kelompok 3, Muhammad Rafi, Dimas, Farid, Jayang, Raden, Sahril. Ada pertanyaan? Enggak Pak, jelas. Jelas ya, LKPD sudah di-download ya? Sudah Pak. Oke, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang teman kalian sampaikan dengan kalian mengerjakan di LKPD. Nanti kita ketemu kembali di 30 menit ke depan untuk presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Nanti kalian bisa melihat pertanyaan yang teman kalian utarakan tadi dan kalian bisa jawab. Terus kemudian Bapak kasih waktu 30 menit dan optimalkan ya di grup WA kalian dengan baik. Silakan waktu dan tempat Bapak berikan untuk kalian. Perwakilan dari kelompok 1 ya silakan. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan jawaban LKPD kami, yaitu K3LH ini adalah menghindari bahaya atau kesalahan yang bisa berakibat fatal. Maksud lainnya adalah memperhatikan kebersihan di lingkungan perusahaan untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan bersih. Ya, Nomor 2, melaksanakan piket kebersihan di ruang kelas dan ruang-ruang lainnya secara teratur, melaksanakan kegiatan kebersihan di sekolah secara rutin seperti Jumat bersih, menjaga kebersihan toilet dan kamar mandi di sekolah, menjaga kebersihan alat praktikum, menjaga kerapian ruangan, menjaga kebersihan diri, membuang sampah pada tempatnya, membudayakan kegiatan daur ulang, menjaga lingkungan dengan tidak menggunakan barang sekali pakai. Yang ketiga, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Manfaat menerapkan K3LH di lingkungan kerja. Dengan program K3LH, pekerja dan perusahaan bisa menikmati manfaatnya. Perusahaan akan menjadi lebih bermutu dan sistematis untuk berkembang lebih cepat, dan pekerja akan lebih aman, lebih sehat dan nyaman. Jika kenyamanan dalam bekerja bisa terwujud, akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara para pekerja sehingga menghasilkan produk yang maksimal sesuai misi perusahaan. Ya, kesimpulannya bisa dibaca. K3LH adalah pengertian tentang program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerja atau karyawan. Berdasarkan pengertiannya, dapat ditarik kesimpulan tentang peran K3, yaitu setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Setiap orang yang berbeda di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja.
karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipasi dari perusahaan. Oke, ya terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri applause untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Berikutnya ada yang mau memberikan saran atau tanggapan dari kelompok 2 maupun kelompok 3? Pak, saya mau beri saran, Pak. Ya, silakan, Salva. Iya, jadi saya dari kelompok 2 mau beri saran untuk kelompok 1. Sebaiknya sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya memberi salam dulu sih, Pak. Soalnya tadi langsung berkenalan gitu. Ya, cakep. Jadi kayak lebih kurang bagus aja. Saran itu aja, Pak. Makasih. Ya, semoga nanti di kedepannya lebih baik lagi ya untuk presentasi kelompok 1. Udah keluar belum, Pak? Udah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Mar. Selamat pagi Ya. juga untuk teman-teman yang saya banggakan. Jadi saya di sini selaku dari perwakilan kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Safa Sera Relia, Vindra Hoirul Anam, Raisa Safa Kamila, dan Randy Dwi Kuncoro. Jadi di sini pertama rumusan masalahnya. Yang pertama dalam menganalisa apa sajakah cara tentang penerapan K3LH. Yang kedua, bagaimana cara berperan aktif K3LH dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, bagaimana yang dimaksud dari penerapan prosedur K3. Nah, hasil dari diskusi kami yaitu bisa dibacakan oleh Vindra. Ya, makasih Sera. Untuk yang nomor pertama itu rumusan masalah itu dalam menganalisa apa sajakah cara tentang penerapan K3. Nah, hasil yang udah kita diskusiin yaitu pertama, berikut ini adalah langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh perusahaan dan dalam menerapkan K3LH, yaitu diantaranya pertama menyediakan fasilitas seragam kerja dan sepatu keselamatan seperti safety shoes, khususnya industri yang bergerak dalam bidang produksi, perbengkelan dan juga lapangan. Yang kedua, memasang safety sign K3LH atau penanda keselamatan yang menjelaskan kepada pekerja untuk selalu sadar akan keselamatan, kesehatan, dan kebersihan di lingkungan industri. Yang ketiga, para pekerja harus berupaya menghindari bahaya atau kesalahan yang bisa berakibat fatal. Seperti yang paling sederhana adalah memperhatikan kebersihan di lingkungan kerjanya sehingga tercipta suasana yang lebih nyaman dan bersih. Yang keempat, untuk lingkungan hidup di sekitar tempat kerja agar sehat, maka semua pekerja memiliki tanggung jawab untuk selalu memisahkan sampah organik dan non-organik ketika menghasilkan sampah dari pekerjaannya. Yang kelima, manajemen perusahaan mengupayakan para pekerjanya dengan memberi petunjuk atau prosedur tentang K3LH agar para pekerja memahami pengertian K3LH dan menerapkannya dengan benar. Ya, bisa dilanjut Randy baca yang selanjutnya. 2. Di dalam ruangan. 1. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan suasana ruangan yang memenuhi standar kesehatan antara lain 1. Membuat jadwal piket kebersihan pada setiap kelas. Hal ini dilakukan agar setiap siswa bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas dan lab. 2. Mengadakan kegiatan kebersihan seperti Jumat bersih secara rutin. Kegiatan ini dilakukan agar antar siswa dapat bekerja sama atau bergotong royong untuk membersihkan ruangan tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan. Mengadakan lomba kebersihan kelas tiap bulan. Lomba kebersihan tersebut diadakan agar mendongkrak semangat siswa untuk selalu menjaga kebersihan ruangan yang ditempatinya. 3. Membudayakan SKS, siram kencing siram, pada kamar mandi. Ini dilakukan untuk tetap menjaga kebersihan kamar mandi karena tempat ini rawan terhadap genetik penyakit jika keadaannya kotor. Menjaga kebersihan setiap komponen atau perangkat yang ada pada lab. Hal ini dilakukan agar komponen atau perangkat yang tidak cepat rusak serta berdebu. Merapikan meja, kursi, dan komponen atau perangkat yang ada pada lab. Kegiatan ini dilakukan agar lab terlihat lebih rapi dan membuat kita merasa nyaman berada di tempat itu. 7. Merapikan meja dan kursi yang ada pada kelas. 8. Menerapkan perilaku UKS pada lab dan kelas. Hal ini dilakukan agar tempat bersih, indah, nyaman, dan sehat, serta terhindar dari segala macam penyakit. Terima kasih Randy. Bisa dilanjut Raisa untuk baca yang selanjutnya.
hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan suasana di luar ruangan yang memenuhi standar kesehatan antara lain yaitu membuang sampah pada tempatnya, serta membedakan tempat sampah antara basah dan kering, organik dan anorganik itu agar suasana sekolah terlihat indah, terhindar dari sampah-sampah yang berserakan. Mengapa kita perlu membedakan tempat sampahnya? Agar sampah yang ada mudah untuk didaur ulang menurut jenisnya. Yang kedua itu mengadakan kegiatan kerja bakti secara rutin. Kegiatan ini dilakukan untuk tetap menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada tidak meletakkan piring dan sendok sembarangan serta setelah makan. Lalu yang keempat tidak merokok di sekitar lingkungan sekolah. Kelima memungut sampah jika ada dan meletakkannya pada tempat sampah. Lalu yang terakhir ada barang yang sudah rusak pada ruang IT dikumpulkan dan membawanya pada tempat daur ulang. Yang ketiga, itu prosedur kerja K3 yang merupakan cara untuk melakukan pekerjaan mulai awal hingga akhir yang didahului dengan penilaian resiko terhadap pekerjaan tersebut yang mencakup keselamatan dan kesehatan terhadap karyawan. Kita pernah melihat suatu pekerjaan itu diselesaikan tetapi kecelakaan masih juga terjadi. Setelah diinvestigasi, ternyata pekerja tersebut telah mengikuti prosedur kerja yang diberikan oleh perusahaan. Setelah ditemukan akar permasalahannya, ternyata prosedur kerja yang disosialisasikan tidak mempertimbangkan segi keselamatannya sehingga kecelakaan pun terjadi. Disinilah pentingnya pembuatan prosedur kerja K3 yang didasari oleh penilaian resiko, baik itu resiko cedera, sakit akibat kerja, kerusakan peralatan dan lingkungan. Untuk observasinya dari kelompok kami itu, yaitu K3LH adalah pengertian tentang program kesehatan, keselamatan, keamanan kerja dan lingkungan hidup ada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerja atau karyawan. Maksud dari pengertian K3LH adalah memahami dan menerapkan K3LH di setiap perusahaan. Lalu dengan program K3LH ini, pekerja dan perusahaan bisa menikmati manfaatnya. Perusahaan akan menjadi lebih bermutu dan juga sistematis untuk berkembang lebih cepat, dan pekerja menjadi lebih aman, lebih sehat dan juga nyaman. Jika keamanan dalam bekerja bisa terwujud, akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara para pekerja sehingga menghasilkan produk yang maksimal sesuai misi perusahaan. Ada 3 alasan utama mengapa suatu perusahaan melaksanakan K3LH, yaitu pertama diwajibkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja, yang kedua hak asasi manusia, yang ketiga mengurangi beban ekonomi para pekerja. Keuntungan dari penerapan K3LH adalah terciptanya hasil kerja yang optimal, karena suasana kerja yang nyaman akan menghasilkan produksi yang lebih banyak dan lebih bermutu. Perusahaan yang menerapkan program K3LH biasanya mengaplikasikan K3LH di lingkungan perusahaan. Adapun ciri-ciri perusahaan yang memperhatikan K3LH yaitu yang pertama memberikan fasilitas seragam kerja dan sepatu keselamatan, dan mewajibkan seragam dan sepatu keselamatan tersebut untuk dipakai oleh semua pekerja yang terlibat dalam produksi, bengkel, dan lapangan. Yang kedua, memasang atribut K3LH seperti tulisan mengingatkan pekerja untuk selalu sadar akan keselamatan, kesehatan, dan kebersihan di lingkungan perusahaan. Maksud dari atribut T itu untuk menghindari bahaya atau kesalahan yang bisa berakibat fatal. Maksud lainnya yaitu memperhatikan kebersihan di lingkungan perusahaan untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan juga bersih. Lalu memisahkan sampah organik. Yang keempat, itu menempatkan K3LH dalam prosedur dan sistem kerja. Manajemen perusahaan mengupayakan para karyawan dengan memberi petunjuk tentang K3LH supaya para pekerja memahami pergantian K3LH dan menerapkan. Setelah kita tahu hasil observasi dan juga hasil diskusinya, kelompok saya juga udah mempersiapkan jawaban manfaat apa aja yang bisa diperoleh dari menerapkan K3LH di lingkungan kerja. Bisa dibacakan oleh Vindra. Untuk manfaatnya dari K3LH yaitu pertama, terpenuhinya standar mutu perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat bekerja lebih sistematis untuk berkembang lebih cepat. Yang ketiga, para karyawan dalam bekerja menjadi lebih aman, lebih sehat dan juga nyaman. Yang keempat, terjalinnya hubungan yang harmonis antara para karyawan dan perusahaan tempat mereka bekerja. Setelah kita tahu manfaatnya dan sudah disimpulkan oleh kelompok kami, yaitu bisa dibacakan oleh Raisa. Silakan Rai. Simpulan solusi masalah secara kelompok, yaitu kesimpulannya. Yang pertama, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, setiap orang yang berbeda di tempat kerja perlu terjamin keselamatan. Yang ketiga, ada setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir adalah
untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipasi dari perusahaan. Segitu aja dari kelompok kami. Kira-kira ada yang ingin bertanya atau memberi saran? Kelompok 1, kelompok 3. Menurut saya sih sudah bagus ya, udah sempurna lah menurut saya lah Pak. Ya, sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 2. Makasih Pak. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rumusan masalah yang sudah saya diskusikan dengan kelompok saya. Rumusan masalahnya yang pertama, dalam menganalisa apa sajakah cara tentang penerapan K3LH. Yang kedua, bagaimana cara berperan aktif K3LH dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, bagaimana yang dimaksud dari penerapan prosedur K3. Untuk jawabannya akan dilanjutkan oleh Syahril Maulana, Pak. Ya, untuk simpulan hasil diskusi yang pertama, dalam menganalisa apa saja cara tentang penerapan K3LH atau kesehatan, keselamatan, kerja, dan lingkungan hidup adalah program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerja atau karyawan. Atau definisi K3LH yang lainnya adalah suatu upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produk dapat secara aman dalam produksinya. B. Bagaimana cara berperan aktif K3LH dalam lingkungan sekolah? Penerapan K3 di lingkungan sekolah, dukungan semua pihak untuk dapat mewujudkan perencanaan K3 agar dapat melaksanakan dengan baik dan sempurna sangat diperlukan. Sebagai langkah awal dalam perencanaan penerapan K3 di lingkungan sekolah seperti membentuk kebijakan sekolah terkait implementasi program K3 sebagai bentuk komitmen sekolah dalam penerapan K3. Sekolah membentuk tim K3 sekolah yang bertugas untuk memberikan penilaian dan evaluasi. Pembiayaan khusus untuk pelaksanaan program K3 di sekolah, membuat peraturan-peraturan khusus K3 di lingkungan sekolah, pemberian sanksi dan reward sebagai salah satu bentuk komitmen sekolah dalam mewujudkan sistem K3 yang optimal. Kolaborasi dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, seperti dengan memasukkan sebagai mata pelajaran khusus K3, dilakukan pengecekan secara berkala terkait dengan implementasi K3 yang telah dilaksanakan untuk tahap selanjutnya. Pihak sekolah dapat melakukan berbagai hal lagi sebagai bentuk keseriusan pelaksanaan K3. K3 yang tidak diterapkan dengan baik dapat mengganggu para siswa dan warga sekolah lain, baik secara fisik maupun mental. Supaya pihak sekolah dapat mudah memberikan penilaian dan evaluasi, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut. Pertama, melakukan pengukuran lingkungan kerja bahaya terkait tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan di sekolah sesuai nilai ambang batas adalah 85 desibel selama 8 jam per hari. 2. Penerangan yang cukup sesuai dengan nilai ambang batas sesuai dengan standar K3 yang berlaku. 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin seperti misalnya vaksinasi. 4. Edukasi faktor ergonomi terhadap para siswa seperti sikap duduk yang sesuai dengan prinsip K3. Tersedianya P3K dan UKS untuk pertolongan pertama pada masalah kesehatan siswa, toilet yang bersih dan nyaman. Pembentukan tim evaluasi khusus untuk menanggulangi keadaan tanggapan darurat seperti bencana alam yang dibentuk juga harus telah memiliki sertifikasi resmi. Bagaimana yang dimaksud dari penerapan prosedur K3? Mungkin bisa dilanjutkan oleh Jayeng Tirta Samudra. Ya, silakan Jayeng. Terima kasih. Manfaat dan tujuan K3LH. 1. Menciptakan rasa aman bagi semua karyawan ketika mereka melaksanakan tugas. 2. Prosedur KJ yang diterapkan dengan baik. 2. Prosedur K3 yang diterapkan dengan baik bisa mendatangkan keuntungan untuk perusahaan karena tidak perlu mengeluarkan dana tambahan berupa kompensasi untuk karyawan yang mengalami cedera atau sakit selama bertugas. Penerapan prosedur K3 semua tugas dalam perusahaan dalam perjalanan efisien, efektif dan terarah. Ya, untuk
observasi dilanjutkan oleh Kevin. Ya, Jayeng, terima kasih. Cek manfaat apa saja yang diperlukan dengan menerapkan K3LH di lingkungan kerja. 1. Terpenuhinya standar mutu perusahaan. 2. Perusahaan dapat bekerja lebih sistematis untuk berkembang lebih cepat. Para karyawan dalam bekerja menjadi lebih aman, lebih sehat, dan nyaman. 4. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara para karyawan dan perusahaan tempat mereka bekerja. D. Simpulan solusi manfaat secara kelompok. Bisa dilanjutkan ke Dimas. Dari masalah yang tadi adalah semua tenaga kerja mempunyai hak untuk mendapatkan keselamatan dan keamanan dalam bekerja. Perlindungan tenaga kerja dengan cara penerapan teknologi pengendalian segala aspek yang berpotensi membahayakan pekerja. Itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat-hebat semuanya sudah menjawab dan baik sekali sudah bisa menjelaskan penerapan K3LH, yaitu kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Oke, kita lanjut untuk evaluasi. Ya, kita ke Google Classroom untuk melihat dan mengerjakan evaluasi yang Bapak berikan. Di situ ada beberapa pertanyaan yang mengukur keberhasilan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dikerjakan di Google Form. Linknya sudah disiapkan di Classroom. Bapak tunggu waktunya 15 menit dari sekarang. Oke ya, sudah semua. Untuk nilainya sudah masuk, nilai sikap, nilai evaluasi, dan nilai nanti untuk presentasi yang tadi di LKPD kalian kirim kembali di Google Classroom. Untuk kesimpulan, siapa yang mewakili pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Salva. Jadi kesimpulannya ternyata K3LH merupakan hal yang penting dalam membangun industri. Pertumbuhan dan pembangunan industri banyak menimbulkan masalah terhadap manusia di setiap negara. Contohnya adalah kecelakaan kerja, bermacam penyakit akibat kerja, dan dampak lingkungan dari adanya industri. Ya, kayak betul sekali ya. Dapat disimpulkan bahwa dengan program K3LH itu bila diterapkan di lingkungan sekolah, menikmati manfaat sekolah akan menjadi lebih bermutu dan sistematis untuk berkembang, sehingga penjelasan sekolah atau manajemen sekolah merupakan, dan para guru ya, terutama siswa juga dilibatkan memberikan petunjuk tentang K3LH supaya para pengunjung lab memahami pengertian K3LH dan penerapannya. Oke, untuk berikutnya pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari penerapan perakitan komputer. Ya, kalian silakan, nanti ada penilaian objektif di Classroom serta observasi kalian kerjakan dan kalian baca materi itu agar minggu depan kita bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Ya, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa dan mengucap alhamdulillah. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, alhamdulillah. Proses pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.